Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kemas Abdul Faik, mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Elektro, program studi Teknik Telekomunikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi ketiga tentang CPR atau RJP, yaitu Cardiopulmonary Resuscitation. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan resusitasi jantung dan paru. Jadi, CPR adalah sebuah tindakan pertolongan pertama yang dilakukan ketika seseorang mengalami berhenti bernapas atau jantungnya berhenti berdetak. Tujuannya adalah untuk mengembalikan fungsi pernapasan dan sirkulasi darah, sehingga oksigen tetap mengalir ke otak dan ke organ vital lainnya. CPR dilakukan dalam kondisi darurat seperti orang tercekik, tenggelam, keracunan obat atau alkohol, mengalami serangan jantung, kecelakaan hebat, atau tersendat hingga tidak bisa bernafas. Intinya, jika seseorang sudah tidak sadarkan diri dan tidak bernafas dengan normal, maka tindakan CPR harus segera dilakukan. Sebelum melakukan CPR, kita harus mengetahui beberapa langkah persiapan penting, yaitu pertama, ada lokasi korban. Pastikan area sekitar aman bagi penolong maupun korban. Yang kedua, ada kondisi korban. Periksa apakah korban sadar dan bernapas dengan normal. Yang ketiga, ada tanda vital. Cek napas dan denyut di korban untuk memastikan perlu tidaknya CPR. Yang keempat, amankan korban. Posisikan korban ke tempat datar dan aman. Yang kelima, ada instansi terkait. Segera hubungi petugas medis atau layanan darurat. Nah, langkah-langkah ini membantu pastikan CPR dilakukan dengan cepat, aman, dan efektif. Prinsip dasar CPR yang dikenal dengan DRSABC. Yang pertama ada D, danger, yang berarti bahaya. Pastikan lingkungan aman, baik untuk menolong maupun korban. Yang kedua ada R, response. Cek kesehatan korban dengan memanggil namanya atau menepuk bahunya. Ketiga ada S, shout for help. Segera minta tolong atau hubungi 112 di Indonesia. Yang keempat ada A, airway atau jalan nafas. Pastikan jalan nafas korban terbuka dengan cara mendongakkan kepala atau mengangkat dagunya. Yang kelima ada B, breathing. Cek apakah korban bernafas dengan metode look, listen, and feel. Lihat dada, dengarkan, dan rasakan nafasnya. Yang keenam ada C, circulation atau peredaran darah. Jika tidak ada tanda pernapasan, maka segera lakukan kompresi dada. Dalam pelaksanaannya, urutan CPR sekarang dikenal dengan CAB, yaitu compression, airway, dan breathing. Compression, yang berarti kompresi dada. Tekan dada korban sebanyak 30 kali dengan kedalaman 5-6 cm. Posisi tangan tengah tepat di bawah tulang sternum. Yang selanjutnya ada airway, yang berarti jalan nafas. Tekan satu tangan di dahi korban dan satu di bawah dagu. Lalu angkat dagu dan tengah-tengahkan kepala untuk membuka jalan napas korban. Dan yang terakhir ada breathing, yang berarti bantuan nafas. Berikan 2 kali tiupan nafas, masing-masing selama 1 detik. Pastikan dada korban terangkat. Semakin lama RJP dilakukan, maka semakin kecil peluang hidup korban. Jika telah dilakukan dalam 1 menit pertama, maka peluang berhasilnya 98 dari 100. Selama 3 menit, turun menjadi 50 dari 100. Kalau sampai 10 menit, maka hanya 1 dari 100 yang bisa diselamatkan. Jadi, RJP harus dilakukan secepat mungkin. Kompresi jantung berbeda-beda tergantung usia dari korban. Untuk dewasa, usia 8 sampai seterusnya, gunakan 2 tangan lalu tekan sedalam 5-6 cm. Lalu untuk anak usia 1 sampai 8 tahun, cukup gunakan 1 tangan. Sedangkan untuk bayi, hanya gunakan 2 jari saja, tekan secara perlahan dan lembut. CPR dapat dihentikan bila korban sudah menunjukkan tanda-tanda kesadaran, penolong sudah kelelahan, petugas medis datang, atau ada tanda kematian yang pasti. Namun perlu diingat, CPR juga bisa menimbulkan komplikasi seperti patah tulang iga, hemotoraks, atau luka pada hati. Tapi dalam keadaan darurat, menyelamatkan nyawa tetap menjadi prioritas utama. Jadi, itulah langkah-langkah dasar CPR atau RJP. Ingat, tindakan yang cepat dan benar bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang mengetahui cara menolong dengan baik dan benar. See you!